Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Safitri dari kelas 1248, nomor presensi 18. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematika mengenai aturan pencacahan. Nah, yang saya jelaskan ada 3 bagian. Yang pertama, aturan penjumlahan. Yang kedua, ada aturan perkalian. Dan yang ketiga, permutasi. Langsung aja ke bagian pertama. Aturan penjumlahan. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, sampai Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah K seterusnya ditambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Biasanya, aturan penjumlahan digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Untuk memahaminya, kita bahas contoh berikut ini. Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Pertanyaannya, berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Nah, dari contoh soal, diketahui bahwa Fatih akan membeli sebuah mobil. Nah, disebutkan kata sebuah. Berarti dapat diketahui bahwa sebuah itu Fatih akan beli cuma sebuah mobil, tidak sekaligus semua mobil. Jadi, dapat diketahui dari contoh soal tersebut bahwa soal tersebut berupa pilihan atau kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Nah, dapat diselesaikan dengan aturan penjumlahan, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya 12. Jadi, banyak pilihan Fatih membeli mobil adalah 12 pilihan. Lanjut ke bagian yang kedua adalah aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali Kn cara. Biasanya aturan perkalian digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh berikut ini. Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Nah, 3 baju kita misalkan sebagai B1, B2, dan B3. Sedangkan 2 celana kita misalkan sebagai C1 dan C2. Jadi kita bisa menggunakan diagram pohon. Kita bisa memasangkan B1 dengan C1 ataupun C2, B2 dengan C1, C2, atau bisa juga B3 dengan C1 atau C2. Sehingga dihasilkan B1, C1, B1, C2, B2, C1, B2, C2, B3, C1, dan B3, C2. Dari diagram pohon tersebut, dihasilkan 6 cara memasangkan. Nah, untuk lebih mempersimpel caranya mengerjakan soal tersebut, kita dapat langsung menggunakan aturan perkalian. Caranya yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi, banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya adalah 6 cara. Yang ketiga, ada permutasi. Sebelum ke permutasi, kita sebaiknya cari tahu dulu apa itu faktorial. Nah, faktorial dari bilangan bulat positif N yang dilambangkan dengan N adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N.
Jadi, faktorial itu dapat dituliskan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 dikali bilangan seterusnya sampai 1. Contohnya adalah 3 faktorial. 3 faktorial berarti kita mulai dari 3. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Ada contoh lagi 5 faktorial. Kita mulai dari angka 5. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Sedangkan 6 faktorial juga sama. Kita mulai dari angka 6. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 720. Nah, dituliskan bahwa 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Masih di faktorial, ada contoh tentukan nilai dari 10 faktorial per 8 faktorial. Kita selesaikan 10 faktorial adalah 10 dikali 9 dikali faktorial. Kenapa 8? Dikali 8 faktorial. Kenapa 8? Kenapa hanya sampai 8 faktorial? Karena kita menyamakan dari soal penyebut soal itu adalah 8 faktorial. Jadi kita samakan aja. Jadi kita berhenti di 8 faktorial. Agar nantinya kita bisa mencoret. Sehingga ini berarti 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial. Kita coret aja 8 faktorialnya karena sama kan. Jadi tinggal 10 dikali 9. Hasilnya adalah 90. Lanjut kita masuk ke permutasi. Permutasi sendiri adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Nah, di permutasi ini, AB tidak sama dengan BA. Ataupun 12 itu tidak sama dengan 21. Meskipun angka penyusunnya itu sama. Nah, permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan sebagai berikut. P, NR, ataupun P, N-nya di depan, R di belakang, ataupun bisa juga P dalam kurung N, R dalam kurung tutup. Dengan aturan R kurang dari N. R kurang dari sama dengan N. Nah, permutasi itu rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh berikut ini. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Nah, kita misalkan calonnya itu kan ada 7 orang. Kita misalkan sebagai A, B, C, D, E, F, G. Nah, di permutasi ini orang ABC itu ini jika A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara itu tidak sama jika B sebagai ketua, C sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Jadi tidak sama ya. Oke, lanjut kita masukkan aja langsung ke rumusnya. Di sini diketahui N-nya itu 7 karena kan tadi 7 orang calon. R-nya 3R. Kita masukkan aja berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial, 7 dikurangi 3 berarti 4. 4 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorial kita coret, hasilnya adalah 210. Jadi jawabannya adalah terdapat 210 susunan kepengurusan yang mungkin. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.